kembali lagi di Ngasur 2.0 di jam 7 ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Tanananan. Oke teman-teman, kali ini kita sedang kedatangan salah satu sahabat kita sejak SMA. Yaitu nah, Silakan Nona. Halo, nama saya Rinda. Namanya Aswin sama Rohman dari Iswin. dan Lagi sibuk melawan pandemi sih, menghadapi pandemi. Salah satunya menghadapi pandemi itu dengan berjualan dengan giat. oke, secara online ya kan? Iya. Online offline ya mbak sekarang. Oke, Jadi gini, aku mau nanya sama kalian. gimana Ya. tuh? Karena tadi Rinda juga kerja di dunia apa ya, kecantikan, bisa dibilang kayak gitu nggak sih? Perawatan tubuh atau perawatan kulit lah, Kecantikan juga bisa. bisa ya. Yoi. Dia jadi Rinda apa ya, punya usaha yaitu petticoat, seperti kalian tahu. Di situ Benar ngomongnya. ya, petticoat ya. Di situ jual berbagai macam produk kecantikan, perawatan tubuh dan kulit lah ya. Iya. Nah di situ, nah. Aku nanya sama Rinda sih, ini gimana sih pandangannya Rinda sendiri tentang laki-laki yang menggunakan skincare? Kalau aku pakai nih, kalau Roman, Oh, berarti Rinda, kamu dan aku juga dong ya? Aku Oke. mau ditanya juga Oh soalnya. ya. Bagaimana Aku dulu menurut dah. Mas Rohman tentang laki-laki yang Salah. Itu hal yang salah. Kalau menurutmu? wajar loh. Namanya perawatan tubuh kok, kalau aku sih pakai dari dulu. Loh, skincare loh. Iya. Emang apa sih? Aku skin banget nih. Aku skincare Kamu kurang. nggak punya skin? Jadi gimana Rin? Apa jangan-jangan Enggak. aku salah persepsi nih, Rin? Enggak, gini loh, sebelum benar atau salah kita perbaiki dulu bagaimana kamu mendefinisikan skincare itu sendiri. Perawatan wajah, krim. Itu skincare begitu. Ya, kalau kamu karena pakai krim jadi itu ya. Iya, kalau aku skincare ya dari dulu apapun yang berhubungan dengan muka, Iya, wajah. itu aja. Itu kalau aku ya. Nah, jadi sebenarnya simpel sih kalau misalnya mau mendefinisikan laki-laki yang pakai skincare. Aku mau tanya dulu Iya, sebelumnya. boleh. Pertanyaan cukup ini. Kamu cuci muka nggak? Cuci muka pakai sabun mandi atau sabun muka? Sabun muka. Sabun muka, mandi pakai sabun kan? Ponsmen. Ponsmen. Itu termasuk skincare karena skincare itu artinya kan merawat kulit. Oke, Jadi, ambil bahasa Indonesianya. Iya memang itu Ya. bahasa Indonesia. Mau dibahas apa kan lagi maksudnya? Itu udah perawatan kulit itu udah basic knowledge-nya, udah artinya memang bahasa Indonesianya itu perawatan kulit, yaitu skincare. Oke. Jadi skincare itu nggak mesti melulu krim muka, serum atau apa segala macam. Kamu pernah pakai pupur dingin kan pasti? Iya dong, kalau sehari. Karena aku pernah lihat Pernah kayaknya juga. kamu pakai pupur dingin. Iya. Ya itu termasuk skincare. Oke. Jadi itu iya itu jadi kita lihat lagi bagaimana kebutuhan kulit kalian yang lagi kalian butuhin, terus jadinya kamu butuh sabun pencuci muka buat membersihkan muka kan, buat merawat kulit kan. Ya sama dengan Aswin, dia butuh krim muka itu untuk masalah wajahnya dia. Saat itu ya. Ya, Sampai saat ini loh. saat itu dan Sekarang saat udah ini. agak bagus sih. Dulu bisu di mana-mana aja. Ya makanya kalau hari ini sih, kalau aku tadi Roman bilang nggak butuh apa ya? Tak butuh. Nggak setuju tadi Nggak kamu setuju. bilangnya nggak Rumah setuju. nggak Salah, aku bilang salah. Pokoknya yang jelek lah pokoknya. Ya, kalau aku sih butuh banget. Ya kayak pakai oil yang apa sih namanya? Oil Micellar oil tuh kak yang cleanser yang oil itu biasanya sebelumnya aku sebenarnya nggak bisa pakai milk tuh, aneh di muka aku. Habis itu cuci sabun pakai cuci muka, ya kan? Habis itu pakai toner, resap, baru pakai serum, baru pakai krim, baru terakhir ditutup dengan sunblock. Tugas bunda capek-capek menjelaskan ke teman-teman. Temanmu ngerti loh. Ternyata dia ngerti. Dan itu aku tuh, Habis. itu aku. Udah tugas murid. Itu yang aku pakai sampai hari ini. Karena ada dua orang yang pro dan kontra Iya. tentang itu.
dibandingkan nanti subjektif banget. Aku sama Lina kan pendukung skincare nih. Ya. Kamu kan pasti kalah nih. Enggak, biar. Kenapa? Garis gerakan pria anti skincare. Oke. Jadi dia mandi itu pakai air aja. Nah, makanya perlu digarisbawahi kalau ternyata skincare yang dimaksud adalah perawatan diri, ya kan? Itu ternyata termasuk dari kategori skincare itu. Berarti aku juga sebagai konsumen. Aku juga sebagai pelaku pengguna. Tapi kalau skincare yang di pola pandangku ini, Rin, itu adalah laki-laki, ya kan tadi tanya aku perlu nggak laki-laki yang mau pakai krim wajah segala macam. Nah, menurut kamu, Rin, kenapa sih stereotip ini ada gitu loh kepada para laki-laki? Karena kalau mau dilihat di zaman sekarang misalnya banyak pasti, apalagi sekarang lagi sering di rumah aja kan. Iya. Itu pasti banyak banget nih cewek-cewek yang di rumah aja, maskeran di rumah, terus update di story Instagram, di WhatsApp. Mungkin lebih ke publishnya sih. Perempuan itu lebih ingin menceritakan, biasanya ingin menceritakan apa yang sedang dia lakukan daripada laki-laki. Ada banyak masker lagi laki-laki yang maskeran juga di rumah, tapi ya itu bukan untuk dipublish ya. Jadi dari situ asumsi itu timbul, kenapa jadinya cowok skincarean itu aneh. Makanya. Dan terus kayak jadinya juga misalnya kayak gift atau apa sih gift yang di Instagram gitu. Kalau misalnya klik skincare atau maskeran tuh pasti semuanya foto cewek-cewek atau gambar cewek-cewek lagi maskeran. Itu sebenarnya yang jadinya menimbulkan pemikiran di laki-laki itu kalau skincare laki-laki yang pakai skincare itu salah, kayak yang kamu bilang tadi. Sementara arti basicnya aja sebenarnya itu perawatan kulit. Makanya sekali lagi kalau misalkan fokusnya nggak di perawatan wajah doang nih, berarti aku tetap jatuhnya tuh lebih ke ini sih, kebutuhan. Orang cocok Korea. Cocok Korea sih. Kebutuhan man, kebutuhan. Aswin kan kenapa dia jadinya pakai yang stepnya yang dia jelaskan secara rinci tadi, itu benar-benar step yang dilakukan oleh wanita Korea loh. Jadi kayak karena kebutuhannya seperti itu. Kamu tahu kan masa lalu wajahnya itu seperti apa? Masa lalu wajahnya. Sedangkan kamu yang memang mungkin tidak butuh skincare berlebih untuk merawat keglowingan. Tapi kalau keglowingan, tapi kalau misalkan definisinya ternyata itu berarti kan maknanya udah bergeser. Iya, berarti maksud makna yang aku sebenarnya simpel harus itu dilakukan itu kita harus ya itu sih, kita tuh harus cari tahu dulu arti sebenarnya seperti apa, baru kita menjudge. Budaya betul loh, budaya orang Indonesia. Sudah tidak tahu, ya kan? Nggak mau cari tahu, harus menjudge, tipifikasi. Aduh. Tapi kenapa sih? Dan aku termasuk orang itu. Tapi kenapa Belajar. Aku menyadari. Tapi kenapa laki-laki khususnya di Indonesia gitu ya, atau di lingkungan kita deh, kayaknya anti deh pakai yang kayak gitu-gitu. Produk-produk yang terlalu, kalau aku kan merasa sesuatu yang biasa aja kalau aku pakai step-step itu. Kasian loh sebenarnya kalau mereka tuh dijudge kayak laki-laki pakai skincare. Jadi laki-laki yang pengen pakai skincare tuh malu kalau mau belanja di aku. Iya. Langsung gitu ya? Iya. Betul enggak? Iya. Jadi kayak mana tuh? Ya maksudnya ada aja sih. Sebenarnya peminat skincare dari kalangan laki-laki tuh kalau misalnya dari aku segi pelaku usaha itu ada aja juga. Cuman jadinya jatuhnya mereka lebih sembunyi-sembunyi juga bisa. Kayak jual narkoba. Bisa lah. Tapi memang karena tadi stereotipnya. iya, Udah tapi orang menilai. kamu beli ponsmed di Indomaret dijudge nggak sama mbak Ya, mbaknya? enggak Ini lah. masnya pakai skincare. Enggak. Dia nggak tahu konsumen itu. Mbaknya juga sih. Ya gitu. Jadi kalau menurut aku atau yang sebaiknya seharusnya dilakukan itu atau seharusnya itu dari kebutuhan kalian. Kalau misalnya kebutuhan nggak mungkin Aswin yang muka masa lalu seperti itu dia cuma pakai ponsmen kan. Yoi. Sampai sekarang dia nggak mungkin dia bakal duduk di sini loh buat wah itu Kurang percaya diri ya. iya. Tapi gini, aku mau nanya sama Roman deh. Kenapa kamu tidak mau pakai mana? Aku senang. Yang apa nih? Dengan step-step yang aku sebutkan tadi. Ya
Karena pertama aku nggak paham, yang kedua aku nggak mau ulik, yang ketiga sampai saat ini aku nggak merasa ada kebutuhan. Kebutuhanku cukup dengan memakai sabun muka tadi, Win, seperti itu. Makanya aku bilang sebenarnya kalau kita garis bawahi kenapa asumsiku itu keliru di pertanyaan awal, ternyata definisi tentang skincare aja berbeda sama si Rinda kan. Ternyata skincare itu bukan hal cuma bisa tentang merawat wajah, tapi juga merawat kulit gitu. Jadi jelas karena nggak kebutuhan bagiku. Walaupun kamu sampai hari ini sudah tahu nih definisinya yang disampaikan Rinda. Iya. Oke. Tetap nggak mau pakai. Dia bukan tetap nggak Iya. mau pakai, tapi dia sudah pakai. Dia pakai sabun kulit, sabun aja udah. Itu kebutuhannya dia gitu. Enggak, yang kita omong ini makanya kekeliruan lagi nih. Yang kita omongkan ini kan step yang dijelasin Aswin tuh. Harus pakai face toner, apa segala macam. Maksudnya kamu pakai itu atau Nggak tahu. enggak gitu. Iya, kalau itu yang dipertanyakan, aku nggak pakai. Tapi kalau misalnya ditanyakan adalah sabun muka Ponsman, aku jelas, aku sebagai pelaku. Iya, kalau yang besar Pons enak Iya. banget nih. Gitu. Makanya pertanyaan Aswin ini sebenarnya kemana sih? Kayak step tadi kamu jelaskan. Iya. Ya jelas aku enggak. Karena belum butuh, boy. Maksudnya aku tahu aku Jadi gini loh, Win, dia nggak bersih amat atau jago, tapi setidaknya aku nggak tapi butuh. kan setidaknya dia glowing. Kayak glowing gini. Dia Susahnya kayak itu tukang glowing ini. oh, harus bisa loh. Maksudnya ya itu tadi dia aja bilangnya itu bukan kebutuhan dia gitu Nawin. Jadi ya udah terserah dia mau pakai apa. Kalau misalnya kamu itu kebutuhanmu pakai step-step seperti itu yang mengalahkan stepku sebenarnya. Iya. Tapi Tapi segitu ya, Bu. tapi ada satu poin sebenarnya yang penjelasan dari Rinda itu cukup membuat aku ternyata cukup tercerahkan lah. Ternyata pandanganku terhadap skincare itu cuma terbatas di situ tuh. Sebenarnya lebih luas itu seperti perawatan kulit badan ya kan, tubuh segala macam itu ternyata juga termasuk dari skincare itu. Tuh. Bahkan aku sepakat, bahkan aku merasa cukup yakin bahwa sebagian besar teman-teman ketika diomongin laki-laki pakai skincare pasti pikirannya laki-laki yang pakai krim wajah malam, siang, pagi, subuh, tengah hari ya gitulah. Gitu Rin, kalau kita ngomong apa alur-alurnya, prosesnya. Perempuan sebenarnya mandang laki-laki pakai skincare tuh gimana sih? Kalau aku sih biasa aja. Emang kamu beli skincare di tempatku kebuli enggak kan? Ya mungkin lebih bully. Ya sih karena pelanggan ya nggak mungkin kebuli. Cuman ya biasa aja lah kalau misalnya mereka mau merawat diri ya justru bagus lah. Adekku juga termasuk aku pakaikan skincare. Dan berhasil ya tuh. Berhasil walaupun dia malas-malasan. Tapi pasti butuh proses kan dan ketekunan kan sebenarnya. Skincare. Dan satu sih Rin, yang sering gue tanya, bagiku. Nah ini ada keresahan ini pasti. Iya. Aku udah nebak apa keresahanmu ini, sampaikan aja. Harga. Manusia resah. iya. Harga. Harga. Bagiku ya. Bagiku tuh, aku mukul rata lah, paling bedanya satu toko dengan toko lain tuh nggak lebih dari 10 ribuan lah, ya kan? Tapi bagiku dengan keuanganku yang segitu dan pada akhirnya harga yang segitu dan belum tentu kadang-kadang yang kita beli dengan harga yang tinggi itu sesuai di wajah kita. Ya. Dan mungkin itu salah satu penyebab orang hari ini gak mau coba-coba gitu. Dan kamu sebagai orang yang berkecimpung di dunia skincare kayak gitu sebenarnya punya solusi nggak sih? Kalau aku sudah menjalankan solusiku ya, karena aku sendiri adalah korban dari membeli skincare mahal kemudian tidak cocok. Semoga mengerti ya. Terus akhirnya ya rugi dong, maksudnya kayak kamu udah beli mahal, Iya. terus nggak cocok, mau dijual lagi sebenarnya bisa sih sekarang. Cuman kalau aku jatuhnya aku lebih share gitu sih. Apa itu? Jadi misalnya satu produk itu ada 150 ml. Aku beli botol lagi yang kecil 20 ml gitu, jadi aku jadiin share di tempat-tempat kecil itu. Jadi Biar mau botol kecil gitu? iya, maksudnya supaya kalau misalnya mereka beli terus nggak cocok juga nggak rugi banget. Harganya juga lebih murah. Nggak merasa tadi seperti asumsi kayak kemarin. Kalau aku nih berbeda, kira-kira kalau aku nih Rin Kamu cocoknya pakai apa ya? Aku ketawa sih. Pakai Enggak apa? sih sebenarnya. Enggak bercanda lah. Kayak jadi gini Rin, aku
kan nemu beberapa fenomena nih, kayak orang-orang yang nge-share di Instagram dengan story terhadap ini khususnya para pebisnis ya, pebisnis kecantikan skincare. Dia share bahwa ada pelanggan yang tidak jadi beli, terus di share memang sih di blur nama pelanggannya, ya kan? Tapi menjurus gitu loh. Iya. Nah itu gimana tanggapan Rinda terhadap itu? Ya itu hak mereka sih, maksudnya itu jualan mereka, itu kalau memang mereka mau share juga ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau di aku, kalau misalnya aku sendiri yang diperlakukan seperti itu atau aku yang punya customer seperti itu sebenarnya hal yang wajar. Apalagi itu apalagi kita jualan online, itu tuh sama aja nggak sih Man, kalau misalnya kita punya toko, terus toko baju, terus orangnya udah coba, terus kayak maksudnya ini karena kita bisnis kecil ya, maksudnya bukan bisnis kecil online gitu loh, itu yang lingkupnya sempit, kita cuman balas chat, terima chat gitu-gitu doang, dan nggak kayak misalnya di department store yang kita coba-coba baju, terus akhirnya kita kembali lagi, terus kita nggak jadi beli kan, sebenarnya itu sama aja. Jadi kalau misalnya tanya-tanya terus problem ya. Terus kalau misalnya beli terus udah pesan terus ternyata di cancel atau nggak diambil, kan misalnya ini kan kita ngomongnya jualannya online, terus nggak diambil terus dihubungin. Maksudnya kalau misalnya sebaiknya sih dihubungin dulu lagi, Kak ini mau diambilnya kapan, ini jadi nggak, maksudnya ya paling nggak kalau misalnya mau aman supaya nggak panjang urusannya. Kalau aku misalnya Kak ini nanti pesen ya tapi diambilnya nanti, aku bilang aja maksimal keep 2 hari, karena kita nggak tahu, maksudnya kalau gitu barang dikit kelamaan juga bakalan nanti ada yang nanya ternyata ini cancel, ini nggak jadi beli, udah kita kalau ngomongin uang tuh sensitif. Ini uangnya udah ada tapi yang ini mungkin nggak datang nih, ya mending aku jual kan. Setuju sih, apalagi tadi apalagi kita sepakat ya kalau pelanggan itu raja, dalam artian bukan raja sungguhnya tapi orang yang perlu kita layani, kayak gitu. Karena kita jual jasa kita, dia bayar. Iya. Kamu punya pengalaman buruk nggak tapi tentang menjalani dunia perskincarean ini? Pengalaman buruk dalam berbisnis atau menggunakan skincare? Kalau menggunakan pasti logis lah, pasti. Iya sih. Cocok nggak cocok. Tapi menjalankan kalau bisnisnya. jualannya. Bisa ikut cocok nggak cocok, tahu. Kalau bisnisnya kayak mana? Kalau jualannya sih ada di cancel, ada nggak jadi, ada tanya-tanya doang, jelasin manfaatnya, apalagi skincare itu punya kandungan yang bla 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 bla, terus dijelasin sama kulit ini gimana terus akhirnya nggak dibeli. Ada cuman. Dan keputusanmu untuk tidak share kan? Iya, kalau aku sih enggak, karena itu kita nggak tahu ya, misalnya ada juga yang tanya terus ternyata nggak beli, tapi kita nggak tahu ternyata dia sebenarnya lagi ngumpulin uang, mau pengen beli cuman nggak ngomong kan. Customer juga nggak harus share keuangannya sama kita mau beli. Saya punya uangnya cuma segini nih, gini. Tapi terkadang ada yang bilang, Kak aku punya budget segini, masalah kulitku gini, kira-kira cocoknya pakai apa ya? Sekaligus just konsultasi ya. Iya. Gini nih ya, kadang aku juga mau share sedikit. Kadang ada tuh cowok yang kayak gitu juga tanya sama aku Man. Tapi kalau aku menyarankan skincare sama laki-laki itu biasanya sesuai dengan itu aku mixkan sama personality laki-laki juga sih. Laki-laki itu kan nggak suka ribet, males rempong-rempong, kecuali dia ya. Ini kita mengexceptionkan Aswin di kondisi pemula lah, newbie. ya itu. Jadi aku lebih nyaranin pasti lebih ke masker atau toner gitu aja, nggak sampai yang step yang macam-macam, karena laki-laki itu ya pada dasarnya memang nggak suka yang ribet. Ada nggak sih pesan-pesanmu? Ini sekalian kesimpulan deh Man ya. Lebih baik Rinda deh menyimpulkan tentang stereotip sih. Tadi kan kita ngomong tentang laki-laki yang menggunakan skincare. Bagaimana sih seharusnya perempuan memandang itu, dan bagaimana sih seharusnya laki-laki itu sendiri menyikapi fenomena ini dari pandanganmu deh? Kalau untuk stereotip
laki-laki memakai skincare itu seperti apa yang tadi sudah kita bahas juga. Kita juga sebenarnya kalau sebelum mengasihkan sesuatu kita harus tahu dasar dari yang mau kita judge itu sebenarnya apa. Kayak tadi akhirnya dia bilang skincare bla bla bla, ternyata skincare itu adalah perawatan kulit. Maksudnya Tidak terbatas dengan itu aja jadinya jatuhnya oh enlightenment sendiri gitu loh, kayak pencerahan sendiri kan buat kamu. Gitu. Terus kalau pandangan wanita tentang cowok yang pakai skincare itu sebenarnya aku nggak tahu ya kalau wanita lain, tapi kalau wanita yang di sekitarku itu sepertinya biasa-biasa aja sih. Justru sebenarnya malah kayak aku aja tadi Aswin jelasin kayak gitu aja sebenarnya bagusnya. kagum tahu, kayak aku aja nggak sampai Wah, sedetail itu. enggak lah, kalau Dinda pasti segitunya lah. Enggak. Kita bentuk di sini Aswin. Lagi-lagi skincare betul ya. Oke, Tapi gimana? itu tuh tidak, itu jauh. Tapi maksudnya itu tidak berpengaruh dengan personality seseorang dan Iya, bla bla bla. Itu benar. kebutuhan kamu gitu. Kamu mau lapar ya kamu makan kan. Kulitmu memangnya nggak butuh sesuatu buat dirawat. Bahkan kita cukup kaget ya Rina kalau kita tahu orang gila itu ternyata skincare. Aswin kan? Apa ya? Ke apa sih tadi? Sudah kesimpulan Win? Sudah kesimpulkan. Dikit aja. Kamu nyimpul terakhir ya? Oke. Simpul terakhir. Karena merawat kulit itu samanya kurasan merawat kesehatan tubuh. Ya kan? Ya makanya itu balik lagi kalian menurut kalian skincare itu seperti apa ya itu terserah kalian. Cuman kalau mau diluruskan atau seharusnya seperti apa ya paling enggak kita kalau mau menyimpulkan sesuatu tuh tahu dulu lah apa yang mau kita judge itu Oke. sebenarnya ada apa sejarahnya. Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Moga-moga dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya saya pribadi. Langsung saja teman-teman, kami mau undur diri. Saya Muhammad Ruhman. Saya Aswin. Dia. Rizky, jangan lupa belanja di PT kalian. Oke. Salam keren marmana.